Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bezil Fajriani, NIM 0512010118, Prodi S1 Farmasi, semester 5A. Nah, di sini saya akan mempresentasikan usaha yang nantinya yang akan saya jalankan dengan sistem online and offline marketing untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Pak Jaya Ramde Bangsa SIMM. Nah, usaha yang akan saya jalankan yaitu obat herbal jamu kunyit penambah nafsu makan. Pendahuluan. Bangsa Indonesia telah lama mengenal dan menggunakan tanaman berkhasiat obat sebagai salah satu upaya dalam menanggulangi masalah kesehatan. Pengetahuan tentang tanaman berkhasiat obat berdasar pada pengalaman dan keterampilan yang secara turun-temurun telah diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Penggunaan bahan alam sebagai obat tradisional di Indonesia telah dilakukan oleh nenek moyang kita sejak dahulu atau sejak berabad-abad. Nah, WHO merekomendasikan penggunaan obat tradisional yaitu produk herbal dalam pemeliharaan kesehatan dan masyarakat, pencegahan dan pengobatan penyakit, terutama untuk penyakit kronis, penyakit degeneratif, dan kanker. WHO juga mendukung upaya-upaya dalam meningkatkan keamanan dan khasiat dari obat tradisional. Penggunaan obat tradisional secara umum dinilai lebih aman daripada penggunaan obat modern. Hal ini disebabkan karena obat tradisional memiliki efek samping yang relatif lebih sedikit dari obat modern. Selanjutnya yaitu visi dan misi. Nah, ini adalah visi usaha yang akan saya jalankan yaitu menjadi apoteker yang bertanggung jawab atas profesinya dan menjadi perusahaan farmasi, obat tradisional, makanan, minuman kesehatan, dan pengelolaan bahan herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Nah, selanjutnya yaitu misi. Yang pertama yaitu mengembangkan produk berbahan baku herbal dalam bentuk sediaan farmasi, obat tradisional, makanan dan minuman kesehatan, dan pengelolaan bahan herbal. Yang kedua yaitu mengembangkan penelitian obat-obat herbal secara berkesinambungan. Yang ketiga, membantu dan mendorong pemerintah Institut Pendidikan Kedokteran agar lebih berperan dalam penelitian, mengembangkan obat dan pengobatan herbal. Nah, yang keempat yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membina kesehatan melalui pola hidup sehat semakin dan bahan-bahan alami. Yang terakhir yaitu menjadi perusahaan obat herbal yang mendunia. Nah, tujuannya yaitu untuk membuat produk minuman jamu tradisional, yaitu jamu kunyit penambah nafsu makan yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh, serta menciptakan produk inovasi berpeluang untuk diproduksi secara komersial oleh masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu slogan. Ini adalah slogan usaha saya, yaitu ideal body, tampil sehat, cantik, di luar dan di dalam tubuh. Ini adalah logo usaha saya. Nah, selanjutnya yaitu data perusahaan yang meliputi nama perusahaan, bidang usaha, jenis produk, alamat perusahaan, nomor telepon, dan email. Data perusahaan saya yaitu Becky Herbal, bidang usaha yaitu obat herbal, jamu kunyit penambah nafsu makan. Nah, jenis produk yang saya jalankan yaitu bukan untuk penambah nafsu makan saja, tapi yaitu jamu penggemuk badan, jamu pelangsing, dan lain-lain. Nah, alamat perusahaan ini Jalan Raya Ketare, Mataram, Kabupaten Lombok Tengah. Ini adalah nomor telepon dan email yang bisa dihubungi pada data perusahaan tersebut. Nah, data pemilik. Nama pemiliknya yaitu APT Bezil Fajriani S-Farm MSC M-Farm. Jenis kelaminnya perempuan, tempat tanggal lahir Raya 17 Mei 2022.
Alamatnya yaitu Jalan Raya Ketare, Mataram, Kabupaten Lombok Tengah. Ini adalah nomor telepon dan email dari data pemilik tersebut. Peran dalam perusahaannya yaitu menjadi owner. Selanjutnya yaitu konsep usaha. Obat herbal adalah obat yang bersifat organik atau alami, sama seperti tubuh kita. Obat herbal murni diambil dari saripati tumbuhan atau hewan yang mempunyai manfaat untuk pengobatan tanpa ada campuran bahan buatan. Obat herbal yang berasal dari tumbuhan nabati, salah satu contohnya yaitu kunyit. Nah, usaha yang saya jalankan bergerak pada bidang penjualan produk herbal. Ide dari awal untuk menjalankan bisnis ini karena banyaknya anak-anak, remaja, bahkan ibu-ibu yang masih menahan lapar karena tidak ada nafsu makan hingga mengalami mah kronis dan masih belum tahu manfaat dari kunyit tersebut. Kunyit ini bukan hanya penambah nafsu makan saja, tetapi masih banyak manfaat kesehatannya. Salah satu manfaatnya yaitu menurunkan tekanan darah, mengobati diare, sakit lambung, rematik, dan usus buntu. Untuk itu, saya berpikir untuk membuat produk ini untuk mencegah penyakit-penyakit tersebut. Nah, selain itu, produk ini ditanggapi respon positif oleh masyarakat yang akan berdampak pada proses penjualan kondisi sekitar di tempat tinggal saya. Nah, bahkan kunyit ini juga mudah didapatkan di wilayah saya. Toko ini berlokasi di tempat. Selanjutnya yaitu gambaran umum pasar dan sasaran. Usaha penjualan produk herbal yaitu jamu kunyit penambah nafsu makan ini merupakan usaha dari awal dengan membuka dua toko yang berlokasi di rumah pemilik dan di luar desa. Nah, jadi jika salah satu usaha tersebut tidak berhasil atau satunya berhasil dan memenuhi penjualan per bulan, maka pemilik akan lebih memperbesar usaha ini dengan membuka cabang-cabang di sekitar daerah atau ke luar kota sampai ke luar negeri dan diimpor. Nah, jenis produk yang dipasarkan, produk yang saya pasarkan merupakan produk herbal. Pada produk ini banyak jenis produk yang ditawarkan. Salah satunya pada produk obat herbal ini yaitu memproduksi jamu penggemuk badan, jamu pelangsing badan, karena pada jenis produk ini berbasis penelitian yang tinggi. Selanjutnya yaitu target pemasaran. Target pemasaran ini sangat cocok untuk kesehatan dimulai dari nenek moyang kita sampai sekarang. Karena saat ini banyak masyarakat yang malas minum obat yang ada bahan kimianya. Hal ini saya membuat obat herbal yang tanpa campuran bahan kimia buatan. Semakin meningkatnya kebutuhan permintaan produk obat herbal, maka akan semakin mendorong saya untuk bergerak mendirikan bisnis produk obat herbal ini. Nah, pesaing um, untuk saat ini saya belum memiliki pesaing yang ketat di daerah sekitar untuk menjual produk herbal. Jamu kunyit memiliki banyak peminat, konsumen memiliki beberapa pertimbangan dalam menentukan keputusan pembelian jamu kunyit. Nah, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pesaing di luar daerah tinggal sangat banyak. Oleh karena itu, harus mempersiapkan pemasaran secara online dan offline dan membuat video tutorial yang digunakan untuk pemasaran secara online. Pada produk herbal ini dengan membuat promo atau diskon yang diberikan kepada konsumen untuk pembelian yang lebih banyak. Selanjutnya yaitu sasaran pembeli. Sasaran dari produk ini adalah khususnya para remaja dan ibu-ibu yang malas makan akan banyak yang berminat untuk membeli produk ini. Diferensiasi.
Strategi diferensiasi yang dilakukan pada pemasaran produk herbal, yaitu jamu kunyit penambah nafsu makan, adalah dengan diferensiasi vertikal, di mana pembeli dapat mengukur dari segi harga dan kualitas barang atau produk yang dijual oleh toko kami lainnya, dan pada toko kami ini bisa dibedakan dengan dua sistem, yaitu sistem online dan sistem offline. Strategi STP, yaitu segmentasi target posisi. Segmentation yaitu demografis. Segmentasi ini yang merupakan membagi pasar dalam kelompok-kelompok berdasarkan usia, jenis kelamin, ras, pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Usia. Produk yang tersedia untuk berbagai usia, mulai dari kalangan anak-anak, remaja, dan lanjut usia. Selanjutnya yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin digunakan pada produk ini dapat digunakan untuk semua jenis kelamin, ras. Nah, pada produk herbal ini berdasarkan ras tidak dikhususkan dan dapat dibeli oleh siapapun. Pendidikan. Semua tingkat pendidikan dapat membeli produk apapun yang ada di obat herbal ini. Nah, pendapatan. Semua kalangan dapat mulai dari bawah sampai ke atas dan menengah yang dapat membeli produk. Segmentasi. Segmentasi pelanggan merupakan elemen yang digunakan untuk mengidentifikasi pelanggan dalam fase pertama CRM, yaitu akuisis pelanggan. Segmentasi pelanggan digunakan untuk mengukur nilai pelanggan customer value sehingga perusahaan bisa menentukan pelanggan mana yang memberikan keuntungan yang besar dan mana pelanggan yang tidak memberikan keuntungan. Hal ini dibedakan karena tidak semua pelanggan dilayani dan dipertahankan oleh perusahaan. Jika pelanggan tersebut tidak memberikan kontribusi berupa keuntungan kepada perusahaan, maka perusahaan tidak perlu memberikan perhatian dan mengeluarkan biaya dalam mempertahankannya. Selanjutnya yaitu target. Target pemasaran herbal merupakan semua kalangan aspek usia dan pekerjaan dan tidak memandang siapapun di obat herbal ini. Target penjualan jamu ini lebih luas dengan adanya kemasan baru yang lebih higienis. Untuk meningkatkan pendapatan lokal di daerah tersebut, pada produk ini dikhususkan untuk semua masyarakat dari segala tingkat umur, jenis kelamin, pendidikan, ras, pendapatan masyarakat, dengan segala keinginan untuk dapat lebih sehat. Nah, pada posisi pasar produk herbal yaitu memberikan masyarakat mengetahui tentang tata cara pengemasan produk jamu dan memberikan pengetahuan tata cara pemasaran yang baik dan efektif sehingga dapat memuaskan kebutuhan konsumen dan meningkatkan kesejahteraan pembuatan jamu ini. Dengan edukasi tersebut, pengawasan jamu kunyit ini menjadi lebih baik, lebih bersih, lebih higienis, lebih terjaga kualitas produk yang dihasilkan. Dapat menampilkan manfaat jamu yang ditawarkan dan lebih meningkatkan penjualan jamu. Produk herbal ini akan lebih meningkatkan pelayanan dan kinerja yang baik, cepat, dan tanggap. Aspek pemasaran meliputi promosi. Promosi memiliki peran penting dalam proses keputusan pembeli. Promosi ini hanya berfungsi sebagai alat komunikasi perusahaan dengan konsumen, melainkan sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembeli. Promosi berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembeli konsumen, salah satu faktornya yaitu harga. Tetapi saya akan mempromosikan produk herbal ini melalui online maupun offline. Yang kedua yaitu pengembangan pasar. Pengembangan pasar merupakan pengembangan yang dilakukan untuk membuka lebar saham bagi masyarakat, membangun kerjasama dengan pihak pemerintah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Yang ketiga yaitu pengembangan produk. Semakin terbuka dengan jumlah yang terus meningkat,
Tujuan pengembangan produk jamu ini adalah agar jamu dapat mengembangkan beberapa jenis sediaan jamu sehingga pasar menjadi lebih luas dan pendapatan meningkat. Pengembangan produk menjadi lebih meningkat karena alat yang digunakan semakin berkembang dan semakin canggih. Peralatan yang sederhana yang digunakan sehingga perlu kontrol kualitas dan pengujian untuk memastikan produk memenuhi syarat kualitas mutu, produk suplemen kesehatan yang telah mengalami perubahan. Nah, selanjutnya yaitu langkah promosi. Langkah promosi yang dilakukan dengan cara membuat konsep yang unik pada produk, bekerja sama dengan influence sebagai cara mempromosikan barang setiap akhir bulan dan akhir tahun, akan mengadakan program diskon dan gratis ongkir. Nah, selanjutnya yaitu analisis SWOT. Nah, kekuatannya yaitu harga relatif lebih murah dengan eh, obat-obat modern, bahan-bahan mudah diperoleh, proses pembuatan dan peralatan digunakan lebih sederhana, efek samping negatif lebih kecil, komposisi tubuh, kelenturan otot dan kekuatan otot tidak mengalami perubahan yang bermakna. Pada jamu kunyit penambah nafsu makan ini meningkatkan kebugaran tubuh dan ditunjukkan dengan meningkatkan lama waktu ketahanan. Selanjutnya itu dapat digunakan untuk kalangan anak-anak dan dewasa maupun lanjut usia, dapat meningkatkan kekuatan yang tinggi, menghasilkan dan keseragaman dan kebersihan tanaman kunyit. Bahan-bahan kunyit dapat dicampur dengan asam atau bahan lain bisa diolah sendiri. Kelemahannya yaitu banyak masyarakat masih belum tahu khasiat dari jamu tersebut. Bahan-bahan herbal yang digunakan masih disepelekan oleh masyarakat. Pedagang jamu masih relatif rendah. Bahan-bahan alam yang dibuat ramuan seharusnya memenuhi standar yang berlaku meskipun tidak diproduksi dalam jumlah besar. Dapat mempengaruhi kerja padu yang berkurang baik. Dapat pula berefek sebagai anti radang atau antioksidan. Selanjutnya yaitu peluang. Persaingan, melihat dari persaingan bisnis ini lumayan ketat, namun untuk daerah ini tidak ada yang memiliki usaha jamu herbal. Jadi bisa dikatakan peluang ini cukup menjanjikan. Kecocokan, dilihat dari kecocokan penggunaan dalam memilih jamu herbal atau jamu kunyit penambah nafsu makan, jika banyak dari pelanggan puas dengan hasil yang didapatkan, sehingga jamu herbal dapat masuk dan menjadi jamu herbal yang terbaik dan diminati oleh banyak masyarakat setempat. Ancaman. Analisis SWOT yang diakhiri adalah melakukan analisis terhadap berbagai ancaman yang mungkin akan dihadapi, misalnya akan banyak pihak ikut membuka bisnis yang sama sehingga semakin meningkat persaingan, menurunnya konsumen atau pelanggan. Analisis 4P. Produk. Harga herbal adalah produk yang bisa dijual di semua kalangan, karena ciri khas dan warisan berharga dari turun-temurun nenek moyang bangsa Indonesia. Produk herbal ini bukan hanya untuk menggemuk badan saja, tetapi manfaatnya sangat banyak. Selanjutnya yaitu harga. Produk herbal ini harga jual tiap produk berbeda-beda. Harga akan disesuaikan dengan bahan-bahan yang akan digunakan, biaya produksi, dan biaya lain-lain. Harga tidak akan mahal dari harga-harga yang lain agar tetap laku dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu promosi. Promosi memiliki peran penting dalam pembeli. Promosi ini tidak berfungsi sebagai alat komunikasi perusahaan perusahaan dengan konsumen, melainkan sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembeli. Promosi berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembeli konsumen, salah satunya faktor yaitu harga. Nah, selanjutnya itu tempat. Memiliki akses lokasi yang mudah dijangkau oleh konsumen atau masyarakat, memilih lokasi usahanya mudah terlihat dan tidak terlalu banyak pesaing atau ramai yang menjual produk seperti ini, memilih lokasi yang tidak banyak kompetitor. Distribusi.
Analisis SWOT yang terakhir adalah melakukan analisis terhadap berbagai ancaman yang mungkin akan dihadapi. Misalnya, akan banyak pihak ikut membuka bisnis yang sama sehingga semakin meningkat pesaing, menurunnya konsumen atau pelanggan. Aspek produksi yang meliputi deskripsi produk, yaitu produk yang bisa dijual di semua kalangan karena ciri khas dari warisan berharga dari turun-temurun. Ini bukan hanya untuk banyak manfaatnya. Jenis produknya yaitu berbagai macam jamu jamuan, produk jamu kunyit penambah nafsu makan, tetapi bukan hanya untuk itu saja, juga bisa meningkatkan jumlah antioksidan dalam tubuh, menurunkan tekanan darah, mengobati diare, sakit lambung, rematik, usus buntu. Selanjutnya yaitu kualitas produk. Kualitas produk ini dijamin berkualitas dan berstandar BPOM karena sudah dilakukan penelitian yang berstandar tinggi dan dibuat oleh para apoteker yang unggul. Yang keempat yaitu tata cara produk. Tata cara produk herbal ini adalah dengan cara bisnis perusahaan secara offline dan online. Jika masyarakat melalui sistem online, maka perlu mendaftarkan lewat website dan menambahkan diskon dan biaya memilih jasa pengiriman yang sesuai dengan yang dibutuhkan konsumen. Yang kelima yaitu proses pembuatan. Nah, proses produksi yaitu tidak membutuhkan waktu yang lama dan bahan yang digunakan mudah ditemukan. Pengelolaan jamu kunyit penambah nafsu makan ini tidak hanya memerlukan waktu yang lama. Pengendalian mutu pada jamu kunyit ini terjamin serta pengemasan sangat sederhana. Selanjutnya yaitu pengemasan produk. Untuk pengemasan produk, pada produk sistem offline, kemasannya botol plastik bekas air mineral sebagai media penyimpanan jamu tradisional, sedangkan produk yang lebih besar akan dimasukkan ke dalam kardus dan pada produk sistem online akan dikemas sesuai dengan produk sistem offline dan memakai bubble wrap untuk keamanan produk sampai ke konsumen. Aspek keuangan, kebutuhan modal awal. Nah, ini adalah kebutuhan modal awal dalam usaha ini yaitu untuk mulai usaha sebesar 64.500.000. Dana tersebut untuk kebutuhan pengeluaran awal perusahaan. Berikut adalah rincian awal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha. Bisnis awalnya yaitu 64.500.000 dan biaya operasionalnya 376.800. Nah, ini adalah biaya awal yang dibutuhkan. Itu komponen, jumlah, satuan, harga per unit, dan biaya. Nah, komponennya yaitu meliputi printer, lampu hias, interior, desain, pembuatan sistem online, produk pengisian all-in-one store, mesin kasir, AC, dan mesin jamu. Nah, total biayanya yaitu 64.500.000. Selanjutnya yaitu biaya operasional. Nah, biaya operasionalnya itu meliputi listrik dan air PDAM, pengembangan atau pemulihan web, tenaga kerja, dan biaya struk barang. Total biaya semuanya, biaya per bulan dan biaya per tahun. Ini biaya per tahun totalnya jadinya 376.800.000. Nah, selanjutnya yaitu proyeksi laba dan rugi. Berikut adalah estimasi pendapatan bulanan obat herbal. Itu penjualan bersih yang didapatkan, terus total pendapatan, harga pokok penjualan, beban penjualan, beban administrasi, beban bunga, beban lain-lain bersihnya. Terus total beban bisa dilihat di sini, proyeksi laba dan rugi ya.
Nah, selanjutnya yaitu aspek organisasi dan manajemen. Risiko hambatan, persaingan dan permainan yang tidak sehat, semakin banyak yang dapat berpengaruh terhadap kerugian usaha dan produk herbal ini, dan kinerja karyawan yang kurang baik karena akan merusak kepercayaan konsumen pada produk herbal. Faktor yang akan menghambat pertumbuhan usaha ialah dari faktor kompetisi. Indikator kompetisi memiliki rata-rata. Kategori tinggi ini menunjukkan bahwa persaingan usaha yang terjadi di usaha mikro dan kecil sangat sintesis. Selain harus bersaing dengan sesama usaha mikro, juga harus berkompetensi dengan usaha yang berkekuatan lebih besar. Hal inilah yang dirasakan oleh para responden sebagai hambatan pertumbuhan usaha yang utamanya. Dan selanjutnya adalah hambatan dari faktor lokasi, dari jaringan, indikator lokasi, dan jaringan yang dipilih. Selanjutnya yaitu hoax. Persaingan ini mengatakan bahwa produk peranan dipalsukan baik dari pihak luar maupun dari perusahaan. Hal ini karena konsumen sulit membedakan mana produk yang asli maupun palsu, sebab produk palsu juga dikemas. Nah, yang kedua yaitu tindakan alternatif. Tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi resiko atau hambatan yang terjadi pada produk herbal ini yaitu melakukan pemasaran yang sangat diperlukan dalam suatu badan usaha yang mengingat kegiatan pemasaran yang dilakukan konsep strategi sehingga produk yang dikeluarkan dapat langsung dikonsumsi oleh konsumen. Meningkatkan pelatihan kepada karyawan agar semakin meningkatkan pelayanan yang baik terhadap konsumen dan semakin meningkat inovasi dan alternatif pada produk. Nah, yang kedua yaitu dapat memaksimalkan kekuatan dan merebut peluang yang ada. Karena itu, perencanaan bisnis yang baik merupakan alat yang penting untuk menjalankan bisnis yang efektif dan efisien. Yang terakhir yaitu meningkatkan perencanaan yang dibutuhkan dan analisis terhadap bisnis yang dijalankan untuk mendukung berhasilnya sebuah perencanaan tersebut dan dianalisis yang biasanya digunakan oleh perusahaan atau badan usaha ialah analisis SWOT. Nah, kesimpulannya yaitu usaha yang saya jalankan bergerak pada bidang penjualan produk yaitu jamu kunyit penambah nafsu makan. Ide dari awal untuk menjalankan bisnis ini karena banyaknya anak-anak, remaja, bahkan ibu-ibu yang masih menahan lapar karena tidak ada nafsu makan hingga mengalami mah kronis dan masih belum tahu manfaat dari kunyit jamu tersebut. Jamu kunyit ini bukan hanya penambah nafsu makan saja, tetapi manfaatnya banyak. Salah satunya yaitu menurunkan tekanan darah, mengobati diare, sakit lambung, rematik, usus buntu, dan asam. Untuk itu, saya berpikir untuk membuat produk herbal jamu kunyit penambah nafsu makan ini untuk mencegah penyakit-penyakit tersebut. Selanjutnya itu dan pesaing pesaing dan permainan yang tidak sehat dan semakin banyak yang dapat berpengaruh terhadap kerugian usaha konsumen pada produk herbal. Nah, kategori tinggi ini menunjukkan bahwa persaingan usaha yang terjadi di usaha mikro dan kecil sangat intens. Selain harus persaingan dengan sesama usaha mikro dan kecil, juga harus berkompetensi dengan usaha yang berkekuatan lebih besar. Hal inilah yang dirasakan oleh para responden sebagai hambatan pertumbuhan usahanya yang utama. Meningkatkan perencanaan yang dibutuhkan dan analisis terhadap bisnis yang dijalankan untuk mendukung berhasilnya sebuah perencanaan tersebut dan dianalisis yang biasanya digunakan oleh perusahaan atau badan usaha ialah analisis SWOT. Nah, saran dari usaha saya ini yaitu masyarakat Indonesia agar lebih meningkatkan kelestarian dan menerapkan budaya Indonesia yang sudah menjadi turun-temurun dengan mengkonsumsi produk herbal ini. Salah satunya yaitu jamu kunyit penambah nafsu makan. Karyawan agar lebih meningkat dan karyawan-karyawan yang bekerja
agar lebih meningkatkan pelayanan yang baik terhadap konsumen. Bagi penjual jamu yang lebih memperhatikan kebersihan saat proses pengelolaan jamu agar jamu yang diproduksi memiliki kualitas yang baik dan masyarakat agar bisa membedakan jamu yang terjamin kualitas sehingga tidak menimbulkan masalah. Nah, ini adalah daftar pustakanya. Referensi ini adalah referensi tempat saya ambil. Nah, inilah hasil presentasi saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.